Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsani ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, masih kita akan membahas kitab Jala'ul Afham fi salati wassalami ala khairil anam, karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Kenapa saya membuka kembali kitab ini? Saya ingin menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat, bahwa ada sebagian orang yang berdusta mengatasnamakan Syekh Ibnul Qayyim, akan tetapi ternyata mereka tidak mengamalkan ajaran-ajarannya. Mereka senantiasa menyerang saudara muslimnya dengan kata-kata bid'ah, dengan kata-kata syirik atau yang lainnya. Di antaranya tentang sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya sholawat nariyah atau tafrijiyah atau kamilah, ataupun sholawat-sholawat yang lainnya, sholawat munjiah dan sholawat-sholawat yang lainnya, yang menurut mereka kalau sholawat tersebut tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawat itu tidak boleh diamalkan. Maka ada baiknya kita coba bagaimana pendapat dari ulama kebanggaan mereka, yakni saya ambil contohnya dari Jala'ul Afham karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini diriwayatkan tentang sholawat bid'ahnya sahabat Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan haddatsana Asim bin Ali Al-Mas'udi an Aun bin Abdillah an Abi Fakhitah anil Aswad an Abdillah annahu qala idza shallaitum 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata 'alaihi. Kata beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, jika kalian bersalat kepada baginda Nabi, maka baguskanlah salat kalian kepada beliau. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu 'alaihi qalu fa'allamana qala qulu Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa Muhammadin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika qaidil khairi wa imamil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yawbituhu bihil awwaluna wal akhirun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ketika para sahabat meminta diajarkan bagaimana caranya kami bersalawat yang baik untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengajarkan salawat redaksinya sendiri. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin, bahkan menggunakan kata sayyid di sini. Beliau menyematkan kata sayyid untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika qaidil khairi wa imamil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yaghbituhu bil awwaluna wal akhirun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayatnya sahih. Riwayat ini sahih, athar ini di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Iqamatus Shalah bab as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam juz 1 halaman 393. Nomor hadis 906. Dalam hal ini berarti sholawat walaupun redaksinya tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini hal yang boleh dan dianggap bagus oleh sahabat sekalipun. Bukan berarti kita menganggap sholawat yang diajarkan Rasul tidak bagus, bukan. Tapi ini merupakan hujjah, ketetapan, di mana para sahabat yang lebih paham, mereka murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, paham bahwa membuat redaksi sholawat sendiri itu walaupun tidak diajarkan redaksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidaklah diharamkan, bukan perkara yang berarti menentang sunnah Rasul. Andaipun Anda ingin, saya hanya ingin menggunakan sholawat yang diajarkan Rasul saya, silahkan, tapi jangan Anda mengklaim sesat ataupun salah orang lain yang menggunakan redaksi yang baik dari sholawat yang tidak digunakan oleh Rasul, yang tidak diajarkan redaksinya oleh Rasul, karena hal ini merupakan hal yang baik. Dan di sini pun
menjadi dalil. Athar tersebut menjadi dalil di mana adanya bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah. Karena kalau bid'ah itu dhalalah, maka para sahabat tidak mungkin ada yang melakukan bid'ah hasanah. Semuanya dianggap bid'ah dhalalah. Dan di sini pun disematkan kata sayyid. Lafaz sayyid yang dikhususkan, disematkan untuk Rasulullah SAW diungkapkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan perkara yang syirik. Kemudian selain sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada lagi sahabat yang lainnya yang membuat redaksi sholawat bid'ah. Di antaranya waqala Ali bin Al-Madini, haddatsana Sufyan haddatsani Ma'mar an Ibni Tawus an abihi qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, aku mendengar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadinil kubra warfa' darajatahul ulya wa a'tihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa alaihi massalatu wassalam. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi Muhammad yang agung dan angkatlah derajatnya pada derajat yang tinggi, dan berikanlah kepadanya pun dengan pemberian yang mulia di akhirat sebagaimana engkau telah memberikannya kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa alaihi wassalatu wassalam. Sanad dari riwayat athar ini sahih mauquf, dan bahkan Albani pun menyatakan sahih. Kata Albani, wa isnaduhu sahihun mauqufun qalahu asy-Syaikh Albani. Jadi jelas sekali bahwa salawat bid'ah bahkan oleh Syekh Albani sendiri, riwayat athar ini dianggap sahih atau dinyatakan sahih. Jadi bagaimana mungkin riwayat yang sahih lantas bisa ditentang hanya dengan persepsi pribadi, hanya perasaan pribadi yang memang tidak suka dengan orang yang menggunakan redaksi-redaksi sholawat yang tidak diajarkan redaksinya oleh Rasul, atau hanya memang karena ketidakpuasan atau ketidakinginan adanya dalil yang menguatkan tentang bid'ah hasanah. Jadi karena sudah kadung menyampaikan kepada orang bahwasanya seluruh bid'ah itu dolalah, tidak ada yang hasanah, dan pengamalan sholawat nariyah, sholawat bid'ah itu tidak dibenarkan, itu haram, seolah-olah seperti itu, maka pernyataan orang ini kontradiktif dengan riwayat-riwayat yang sahih, dan bahkan dengan pendapat gurunya tentang kesahihan riwayat ini. Inilah keanehannya bagi mereka-mereka yang selalu mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada riwayat-riwayat yang juga dinukil oleh guru-guru atau ulama-ulama kebanggaan mereka. Jadi sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat-sholawat yang dianggap bid'ah karena redaksinya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya itu baik selama isinya baik. Dan di dalam sholawat nariyah, dalam sholawat tafrijiyah, kamilah terdapat kata bihi yang mengandung makna dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ajaran Rasul sendiri, yang merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentang masalah sholawat bid'ah. Dan insya Allah nanti tentang bab tawassul kita akan bahas pada sesi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.